Ramadaniyah. Apalagi pertanyaannya? Pacaran tuh ya, kalau betul apa? Pacaran pas lagi puasaan nah. Nggih. Itu sakit hati. Dosa dan sakit hati. Berdosa dan sakit hati. Jangan sekali-kali kalian untuk bermain api. Karena jangan sekali-kali kau bermain api. Karena api akan menyakiti. Kalau kau akan disakiti, maka kau akan patah hati. Ada sambungannya lagi. Ketika kau patah hati, maka kau akan terlukai. Ketika terlukai, tambah sakit hati, tambah patah hati, maka kau akan mencoba untuk bunuh diri. Saya kurang sayang dia turun apa ujung-ujungnya gara-gara berpacaran. Puasaan ini berpacaran apa berdosa, habis pahala puasa. Karena ujar Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, kata beliau, di antara hal yang batalkan puasa sebagaimana dikutip dari hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu bi syahwatin, memandang kepada suatu perkara dengan syahwat. Memandang lawan binian, memandang lawan pacar, memandang lawan foto wanita yang kau cintai, atau TikTok atau YouTube, maka itu akan mengurangi pahala puasa kita dan bisa menghabiskan pahala puasa kita. Jadi berpacaran puasaan tuh kan boleh, haram hukumnya. Akhirnya beragap lagi, kada boleh. Apalagi pertanyaan hal yang berkaitan dengan puasa. Apa? Gigi lawannya harum. Bersikat gigi lawan berminyak harum. Berminyak harum apabila dalam keadaan puasa, sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh. Berminyak harum saat berpuasa itu hukumnya makruh. Kenapa jadi makruh? Karena kita bukan dianjurkan dalam berpuasa itu ketika pakai minyak harum. Makanya malam bila ada minyak harum bila malam, ayo minyak harum. Bila puasaan jangan minyak harum. Adapun minyak harumnya sebelum orang imsak kada jadi masalah, boleh. Kada apa-apa minyak harum sebelum orang imsak. Adapun bersikat gigi. Nah, bersikat gigi ini sama hukumnya bersiwak. Iyalah. Kita ambil hukum bersikat gigi dulu. Apabila memakai odol, maka perlu ada hati-hati. Nah, bila odolnya misalkan banyak benar, apalagi odolnya pakai odol yang berasa-rasa tuh, odolnya pakai odol Kentucky. Odolnya Kentucky. Kamana jurang ke Padang dia malam aja. Apa jurang ke Padang mujun. Nah, mujun saja bersikat gigi aja. Sakarnya di hati di bakol, bawa bakol. Sekalinya ada Indomie, ada 10 bungkus. Ada apa lagi? Ada mangkoknya, ada Kentucky-nya, ada bapak dia apa monjun salju bersikat gigi malam aja. Sekalinya bersikat gigi lawan Indomie. Itu boleh nih. Ada boleh. Adapun orang bersikat gigi tadi apabila memakai hal yang model kayak odol itu bisa dikategorikan sebagai makruh. Adapun orang bersikat gigi kada pakai odol atau bersiwak, perlu kita hati-hati. Untuk pendapat mayoritas para ulama, kita bersiwak ini hukumnya boleh-boleh saja, bahkan disunahkan saja apabila sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur. Jadi kita bersiwak sebelum zuhur itu hukumnya boleh, sunnah aja. Bersikat gigi sebelum zuhur kada pakai odol, sunnah aja, bagus saja, menghilangkan bau mulut kita, boleh aja. Tapi adapun bersikat gigi atau bersiwak imbas sembahyang zuhur itu para ulama, mayoritas para ulama mengatakan makruh. Kecuali seorang imam yang diambil dari perkataan Imam Nawawi, waqtara Nawawi adamal karaha. Adapun Imam Nawawi mengatakan bersiwak imbas sembahyang zuhur itu kada makruh, yang mana hukum ini diambil oleh ulama-ulama yang berada di Hadramaut. Jadi Hadramaut bersiwak itu kada makruh hukumnya. Kada mengambil ulama yang mengatakan makruh. Jadi boleh aja, makanya mari empat ini. Jadi basar pakai bersiwak. Kata bersiwak. Kenapa alasannya makruh? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya
Imam Bukhari Muslim dah ambil riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah, umatku diberikan ada 5 keistimewaan ketika mereka berpuasa. Yang kedua yaitu fa inna khalaufa afwahihim hina yumsun atyabu indallah min rihil miski. Kata baginda Rasulullah, bau mulutnya umatku itu tatkala setelah tergelincirnya matahari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada semerbaknya minyak harum misik. Oleh karena demikian itu kata para ulama makruh hukumnya bersiwak imbas sembahyang zuhur karena ini dapat menghilangkan mengurangi bau harum yang luar biasa di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya pendapat Imam Nawawi, kata beliau kada makruh karena orang bersiwak itu kada menghilangkan bau mulut. Oh jadi sedih. Karena bau mulut orang berpuasa itu tumbuhnya dari parut, dari paparutan dalam. Lalu kita bersiwak puasaan tuh kita harus perhatikan nih siwak kita nih bilanya basah, kita angka ini basah, kemudian kita siwakakan. Itu sama hukumnya kita misalkan biasanya karena kita basuh kita angkat ke mulut kita. Itu sama hukumnya kita itu meletakkan banyu yang ada di sini ke dalam mulut kita. Kemudian apabila tercampur lawan liur kita kemudian kita taguk, maka hukum puasa kita berubah menjadi batal. Jadi bila hendak bersiwak puasaan hati-hati. Ada caranya juga mungkin. Ada caranya juga. Kalau menurut pendapat sebagian para ulama yang lain, bersiwak itu hukumnya kada dianjurkan. Kenapa? Karena bisa menumbuhkan darah. Sebagian mazhab lain mengatakan kalau darah itu ketika berpuasa batal hukumnya. Kalau kita Syafi'i ada batal. Bersiwak hati-hati bersiwak. Ada pertanyaan nggak lagi? Ya, ada tadi aja. Kenapa aja? Makan pas puasa ingat. Makan puasa apabila dalam keadaan kada ingat, kata Rasulullah, innama at'amahullah. Hanya saja orang yang kada ingat tadi, Allah yang memberi makan tadi. Bujur-bujur kada ingat. Nih ibu pura kada ingat nih. Puasaan kah orang jer? Besok lagi pulang, itu pulang. Bilanya jam 2 siang, minum isbuah misalkan. Itu orang puasaan kah aja? Nah, ini kada boleh nih. Betul. Bila pura kada ingat betul. Nya dasar kada ingat dan kada ingat nih mungkin sekali-kali bisa terjadi tapi di awal-awal Ramadan. Tapi yang mau kayak kita aja yang puasa yang lebih pada saparu ini dah kada mungkin kada ingat, jarang kada ingat. Itu di kada ingatakan namanya. Saya orangnya pikun Pak. Orangnya pikun tuh kayak pagar orang pikun tuh kada ingatan yalah. Nah orang pikun tuh kan kada apa-apanya nya kada ingat bang, bisa bujur kada ingat. Nah ada apa mun yang kayak kita nih kada diingatakan alwai lagi. Malam ada bisi kawan kami di Hadramaut, di situ dianjurkan puasa setiap bulan 3 hari 13, 14, 15. Tidak ada bisi kawan, masya Allah besokan makan, orang puasaannya makan puasaan gajar. Puasaan gaji, puasanya kan puasa bang nih. Tapi hari ke-13 hari pertama karena di sana Al-Habib Umar menyuruh kalau kita puasa itu setiap hari kita berpuasa. Setiap tanggal 13, 14, 15 dianjurkan untuk berpuasa. Jadi ada kawan kita orangnya puasa besokan makan di warung ada cocongol. Untuk makan kita puasaan kah aja. Nah, puasanya kan kada ingat bang, ini sudah berniat dah pada puasa dah. Ada ingat. Imba orang juga ada pulang di warung makan pulangnya. Makan puasaan gak aja makan pulang. Kayaknya bila orang berbuka puasa apa ianya makan berdua. Nah jadi ini kan bilanya kada ingat dalam keadaan puasa itu puasanya sah-sah saja. Itu malam kan tadi kan ingat malam. Habis itu ingat padanya puasa kada ingat minum. Habis itu merasa senang buahnya itu sudah makan deh. Kan tadi kan ada keadaan kedingat tadi. Itu mengurangi dosa kan malam. Ya ini asa senang itu kan ingat bang dari makan kalau. Saya jadi ingat pada puasa habis itu senang jadi sudah makan aja. Padahal itu ingat itu dapat nikmat. Memang kita disuruh untuk bersyukur lewat nikmat Allah Taala nih. Itu jadi kan. Tapi bujur-bujur kada ingat nih lainnya jadinya senang. Tungnya aku kada ingatnya. Kemudian kayak itu tuh. Cuma kita jangan sekali-kali kita berdoa ya Allah berikan supaya orang kada peringatan nyaman orang makan puasa. Jangan berdoa kayak itu. Kalau bina dikabulkan Allah Taala bisa pelajaran lagi kunci terus belajar. Rancak ada ingat ya guru ini ano ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, ada peringatan lagi. Gara-gara seorang berdoa kayak itu jangan.
mengatakan berdoa supaya kuat hafalan, kuat ingatan. Jangan berdoa supaya kada ingatan, nggak ada boleh. Nah, apalagi pertanyaannya. Mana? Ah, mimpi basah ketika berpuasa bawa mandi. Kada betul, mandi siang kada bapak. Bila mimpi basah ketika berpuasa, mualim alhamdulillah ditarik itu jarang mimpi basah. Setahun itu sekali, kadang bisa setahunan harusnya mimpi basah. Ketika ditarik, orang bila guring itu bacaan. Orang mimpi basah itu berguringnya nggak ada bacaan. Sebelum guring mah hayal. Sebelum guring mah ya, mimpi basah dia mimpi basah. Nah, TikTok melihat puasa kada berpahala lagi. Mimpi basah itu hukumnya hadang loh. Mimpi basah itu hukumnya apa? Boleh kada jadi masalah. Bawa bangun, bersih, bawa kami loh, bawa kami mandi hati-hati. Mandi dalam puasa bilanya kita kemasukan banyu kita dengar betul kada puasanya. Nah, kita lihat dulu keadaannya. Pertama ini panjang kisahnya nih. Bila orang mandi dalam keadaan puasa, mandinya kita lihat dahulu. Apabila mandinya itu mandi yang disyariatkan, mandi sunnah, mandi hendak gesan sembahyang berjamaah, mandi gesan sembahyang Jumat sahaja ko mandi Jumat karena Allah Ta'ala boleh lagi, atau sahaja ko mandi wajib karena Allah Ta'ala, sahaja ko mandi supaya nyaman sembahyang sigar berjamaah karena Allah Ta'ala. Ini kan mandinya sunnah. Jadi bila kita mandi sunnah, kemudian kita banyunya ini bertumpah, lain berendam, lain bertumpah. Lalu kita sudah bertumpah kada berendam nih. Kemudian yang ketiga kita sudah berhati-hati. Lalu ada kemasukan banyu di tadinya, kada ada unsur kesengajaan, maka puasa kita kada batal. Apabila syarat ini kada ada, misalkan mandi napa? Mandi benerai. Sudah berhati-hati dah, pas kemasukan batal puasanya. Atau misalkan mandinya memang mandi cuma mandinya nih bercabur di kolam renang. Bercurup awak seigian. Lalu kemasukan katanya ya sudah berhati-hati dah kada sengaja kemasukan tetap batal puasanya. Karena ini gimas kata para ulama karena ini penyelam. Penyelam itu batal puasanya. Nah, jadi itu bila mandi wajib dalam puasa hati-hati. Hati-hati bilanya selama kita akan mencibuk baju dia bercibuk atau lewat keran atau kada apa-apa itu. Pokoknya bila kemasukan kalau sudah kita berhati-hati. Ya. Kemarin tau nggak mandi di sebelum sholat tarawih? Mandi sebelum tarawih tau nggak mandi? Mandi sebelum tarawih dianjurkan, bagus. Para ulama menganjurkan kita mandi sebelum sembahyang tarawih supaya niatnya apa? Supaya sembahyang tarawih sembahyang isya sigar, bugar. Oh menyalawat nyaring. Boleh dianjurkan banget oleh sebagian para ulama. Dan bahkan ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Sunnah mandi sebelum sembahyang isya gesan tarawih, apalagi kalau kita mandinya itu berniat tentunya sahaja mandi supaya sigar ketika sembahyang isya dan tarawih karena Allah Ta'ala, maka itu dapat pahala sunnah. Jadi inilah bubuhan kami remaja dari Langgar, bubuhan Baitur Rahman di Parampitan Hulu. Mohon maaf kepada bubuhan sampian keberatan apabila ada dalam perkataan kami hal-hal yang salah, kami mohon minta maaf, minta ridha, dan kami minta doa lawan bubuhan pian. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam keridhaannya. Maka jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share, karena subscribe itu gratis guys. Jadi inilah konten kita. Lanjut ke malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya ini? Siapa nama? Kita bakal kenalan dulu. Muhammad Syarif Hidayat. Ini namanya Muhammad Syarif. Ini bang, siapa namanya? Muhammad Ija Al Husna. Ini bang Muhammad Hidayat Saputra. Al Fakir Muhammad Nasih Amin. Ini Muhammad Zaki. Muhammad Wahyudin Nur. Ini bang Muhammad Nur Fadilah. Ini bang Haji kah? Haji Denur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.